Halo rekan-rekan semua, jumpa lagi dengan saya di channel Raja Gipsum. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu seputar gipsum. Kali ini saya akan membuat mal wall panel motif piramid. Apa itu mal ya? Mal itu apa ya bahasanya cek penak ya? Mal itu master. Pokoknya awalnya teko gawe nih lho ya, maksudnya gawe nih. Jadi gakur nyetak gawe ngono enggak, tapi teko awalnya lho. Pokoknya teko nol lah wis ya. Motifnya kayak iki rek. Api rek. Coba dulu dah. Oke dulu, penasaran kan sampai mal wall panel mau? Nah, simak terus. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung di channel ini, channel yang selalu memberikan tips strategi seputar gipsum. Semua rahasia gipsum saya bongkar di sini, tanpa kecuali yaitu mal wall panel yang sekarang ini lagi tren di pasaran. Timbangan itu keren, larang dong. Dengan memanfaatkan sisa bahan dari proyek, kalian semua bisa mengerjakan sendiri di rumah. Yang pasti pembuatan wall panel kali ini sangat menarik dan bermanfaat bagi kalian semua. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang terbaru. Oke dulur, ben gak suwi, langsung gaspol wae. Langkah pertama saya buat garis ini panjang 40 cm. Kemudian di bagian tengahnya saya tarik ke atas itu 20 cm, kemudian dibuat gunung-gunungan, nah seperti itu ya, atau wajik orang bilang. Nah di bagian tengahnya itu 10 cm ya, kemudian kita tarik lagi ke samping kanan dan kiri. Lalu di bagian tengah kita kasih tanda, dan ini biar tidak ada garisnya saya busak dulu, saya hapus. Langsung dipotong ya di bagian garisnya. Bagian garis dipotong dan penak boleh di kayak mal. Bisa cepet no dulu. Nah iki wis mari waci-waciane. Terus kita siapkan bahan sisa dari project ini, papan gipsum. Kemudian mal kertasnya tadi tinggal kita tempel, lalu kita garis pakai cutter seperti ini. Nah, dan yang kiri, yang kanan juga sama. Terus di bagian tengah kita kasih tanda. Terus di bagian tengahnya lagi dari atas ke tengah kita kasih goresan lagi pakai cutter. Nah, kemudian kita potong ya. Tinggal dipotong begini aja, gampang sekali. Bagian depan bisa, belakang langsung dipotong juga. Yang samping kanan juga sama, kita potong lagi. Kemudian kita patahin dan kita potong. Gampang kan? Nah, kemudian di bagian yang tengah yang ada garisnya lagi, nah, kita buat sebelah kanan dan sebelah kiri itu dibuat wajik-wacian kayak yang di depan tadi. Kemudian kita dorong di bagian bawah sampai membuat sebuah piramid. Nah, untuk kemiringannya bisa sampean setel sendiri ya rekan-rekan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat piramid ini apa ya jenenge ya, pokoknya ben ketok apik ngono. Terus didempul ya rek ya, dempul ben ketok apik, terus ben gak obah maksudnya, biar gak bergerak. Nah itu didempul di bagian nat-natnya tadi. Nah seperti ini. Nah terus untuk garing penak. Nah, udah agak kering itu enak, jadi nggak bergerak lagi. Terus di bagian belakangnya itu kita kasih dempul seperti ini. Nah, fungsinya untuk melengketkan di papan. Nah, seperti ini. Nah, les mari
pinggir-pinggirnya itu didempul, di bagian pinggirnya itu dirapikan, didempul lagi sesuai ambek kemiringan. Dempulnya pakai kornis ya rekan-rekan ya, pakai kornis, mudah sekali tanpa lem. Nah, terus ditambahi sing kurang, sudut-sudutnya dibenakno ya. Untuk sudut-sudutnya itu dirapikan juga biar kelihatan siku rapi. Nah, seperti ini. Nah, kalau masih ada yang kurang untuk kemiringannya bisa ditambah ya. Kalau udah selesai, nunggu kering, kemudian tinggal diamplas atau dihaluskan. Nah, ini untuk yang kasar-kasar jadi bisa halus. Kemudian kita siapkan untuk membuat cetakan ya. Jadi kita oles pakai mirror glass. Kalau mau pakai blue band juga bisa, sama-sama pelumas, bagus. Terus kita siapkan katalis dan racing, kita aduk. Bikinnya nggak usah banyak-banyak karena ini bidangnya kecil, cukup seperempat gelas. Tinggal dituang aja, kemudian dibantu kuas untuk merapikan. Nah, terus setelah menunggu 15 menit kita bikin lagi ya adonan yang sama, racing dan katalis. Ini untuk lapisan yang kedua. Tak kayak cepat kira ben gak bosen sampean delok video ini. Nah, ngenteni maneh 10 menit, 15 menit gawe maneh rek. Nah, ini lapisan sing nomor 3. Gawe ini podo ae koyo mau rek. Lek wis terus dilapisi fiberglass sing modelnya kayak kloso ini, modelnya kayak tikar. Nah, seperti ini bisa didapatkan di toko-toko bangunan, banyak, harganya murah ya. Tinggal ditempelin gitu aja. Terus bikin adonan lagi untuk lapisan yang berikutnya, yaitu nutupi fiberglass. Campurannya podo ya rek. Jadi campurannya sama dengan yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini untuk fungsinya supaya ada penebalan di cetakan. Lalu setelah menunggu 15 menit, kita bikin lagi untuk lapisan yang terakhir, yang kelima. Jadi untuk campuran katalisnya itu sedikit saja, beberapa tetes ini. Nah, kita bikin yang terakhir ini. Jadi untuk penebalannya udah cukup. Nah, tinggal nunggu berapa menit, kemudian kita buka. Kita lihat hasilnya bagaimana. Apakah bagus? Wow, keren kan? Nah, ini kilo ya, sing dimaksud ambek mal piramid ini ki, gawe teko awal, bikin dari awal itu ya seperti ini maksudnya ya. Gawe ini kan gampang. Nah, setelah itu diamplas. Nah, kemudian kita langsung bikin piramidnya, kita cetak. Untuk membuatnya caranya sangat mudah, campuran castingnya, cara membuatnya bisa kalian lihat juga di video yang lain. Nah, setelah menunggu kira-kira 10 menit sudah kering,
baru kita buka ya. Kita lihat hasilnya. Udah kelihatan kan piramidnya, udah bagus nih. Terus kita siapkan papan gipsum. Ini saya pakai yang bekas ya, sudah saya sambung. Ini bekas-bekas tak manfaatkan. Itu sambungan kabeh, buri-buri ini ya disambung kabeh. Jadi eman-eman kalau dibuang kita manfaatkan yang sisa. Lalu kita garis ujung ketemu ujung. Ini ukurannya saya pakai ukuran 50 kali 50 ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian untuk tengahnya saya kasih tanda juga masing-masing, yang bawah, atas, kanan dan kiri. Kita cari asnya di tengahnya itu. Nah, kemudian kita garis lagi. Jadi membentuk garis ujung ketemu ujung, tengah ketemu tengah. Nah, kemudian mal wall panel tadi itu kita tempelkan di setiap segitiganya seperti ini. Lalu kita rapikan di bagian tengahnya. Nah, kita rapikan mengikuti garis yang sudah di apa mau ya, terus pokoknya melok garis iku ta wis. Nah, ben gak bengkong, biar tidak belok lah. Nah, lek digaris kan penak jadi ketok. Kalau sudah digaris itu tinggal mengikuti saja, jadi nggak mungkin meleset. Kemudian di bagian perempatannya juga didempul. Kemudian setelah didempul tadi kita bantu dengan kuas dan amplas. Kemudian berikutnya kita siapkan beberapa potong papan gipsum. Ini yang sudah saya potong-potong menggunakan sisa juga. Fungsinya untuk kita taruh di bagian bawahnya seperti ini. Karena kita akan membuat cetakan yang ukuran 50 kali 50, jadi ukuran yang langsung besar. Karena di bagian pinggir yang seperti ini kan belum rapi. Nah, jadi dirapikan dulu, didempul dulu, memutar gitu, nah, supaya nanti hasilnya lebih sempurna. Yuk mulai dempul mana yuk rek. Nah, sekarang ini dirapikan di bagian pinggirnya, biar nantinya setelah dibuka itu hasilnya bagus. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan channel saya yang terbaru. Nanti juga akan kita bongkar juga motif-motif mal wall panel yang lain. Kalian bisa request model apa saja. Silahkan coret-coret di kolom komentar ya. Ini videonya sudah saya percepat biar tidak lama. Ya mohon maaf ya rekan-rekan, ini videonya agak panjang karena supaya tidak gagal paham. Nah, setelah didempul jangan lupa dibantu kuas dan diamplas. Nah, ini hasilnya ya. Setelah diamplas dan dikuas, bagian tengah, bagian pinggir jadi kelihatan rapi.
Setelah itu kita siapkan untuk membuat cetakan lagi untuk ukuran yang besar. Jadi saya siapkan beberapa potong untuk di bagian sampingnya seperti ini. Nah, jadi kita dempul lagi untuk di bagian pinggir seperti ini. Nah, ini fungsinya supaya nanti racing yang kita tuangkan itu tidak melebar. Apa ya jenenge? Pokoknya ben gak diledek lah maksudnya. Racingnya ben gak diledek, biar ndak kemana-mana maksudnya gitu. Marek ngono terus ikut di dempul maneh di bagian jerone. Jadi di bagian dalamnya kita rapikan juga, didempul lagi. Nah, ini hasilnya rek. Tuh, wis apik kan? Bagian jerone terus didempul kabeh. Nah, setelah didempul semua ini baru kita siapkan mirror lagi. Nah, untuk lapisan pertama ya dulur-dulur iso nganggo blue band kena, sampo ya kena, minyak ya kena, padha ae kabeh. Lapisannya bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, ini kita siapkan racingnya ya untuk membuat cetakan lagi. Ini ada racing. Kemudian saya kebetulan pakai kalsium ya. Pakai talek juga bisa, enggak apa-apa. Nah, ini juga ada katalis, tidak perlu banyak-banyak. Nah, ini racing yang sudah disiapkan tadi kita campur dengan kalsium, lalu kita beri katalis secukupnya saja. Ayo mulai digaspol maneh gawe cetakan. Langsung iki lapisan yang pertama ya. Untuk campurannya bisa sampai 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali ya. Jadi biar betul-betul tebal, karena ini juga ukurannya lebih besar. Kebetulan untuk motif piramid yang ukuran kecil saya sudah punya. Jadi untuk nambah koleksi kita bikin yang besar. Oke, kita bikin untuk lapisan yang kedua. Yang ini tidak perlu banyak ya, karena hanya melapisi di bagian piramidnya saja. Fokus di piramidnya saja. Kalau yang pertama tadi kan sampai di pinggir-pinggir. Untuk lapisan yang berikutnya itu hanya fokus di piramidnya saja supaya lebih tebal. Oke, setelah menunggu 10 menit atau 15 menit kita bikin lagi campuran yang ketiga. Untuk katalisnya ini dikira-kira saja ya, tidak ada ukuran pasti untuk katalis ini. Tergantung racingnya juga, mereknya kan banyak itu. Nah, seperti ini kita fokuskan di piramidnya saja. Ini untuk lapisan yang keempat. Untuk lapisan yang keempat ini sudah mulai tebal ya. Ayo langsung digaspol maneh. Nah, setelah yang keempat ini, jadi kalian bisa menyiapkan potongan fiber lagi ya, disiapkan juga potongan fiber. Nah, seperti ini dipotong-potong.
kemudian tinggal ditempelin. Jadi untuk membuat cetakan itu fibernya itu, serat fibernya dipotong-potong. Oh ya rekan-rekan, untuk menempelkan fiber ini usahakan di bagian cetakan itu racingnya masih dalam kondisi belum kering, jadi serat fibernya bisa menempel dengan bagus. Kemudian kita bikin untuk lapisan yang kelima. Jadi ini untuk menyatukan antara serat fiber dengan racing. Fungsinya supaya menyatu dengan lapisan yang dasarnya tadi. Untuk lapisan terakhir ini cukup 2 kali saja ya. Setelah diberi serat fiber, itu lapisannya cukup 2 kali saja supaya tidak terlalu tebal nanti untuk cetakannya. Nah, setelah kering kita bikin yang terakhir. Ayo digaspol maneh. Bagi yang sudah bergabung di channel ini, saya doakan selalu sehat di kondisi yang pandemi, supaya selalu menjaga imunnya, dan semoga banyak rezeki. Amin. Setelah cetakan sudah dirasa cukup, cara membukanya itu menunggu kira-kira 2 jam atau 3 jam ya, biar betul-betul kering baru bisa dibuka. Jadi ini kita buka dulu yang bagian apa ya, ganjele mau, biar rapi bagian pinggir-pinggirnya. Tidak usah buru-buru. Nah, seperti ini kita lihat hasilnya. Wow, keren ya rek. Nah iki lho sing dimaksud, jadi gawe teko nol, jadi gak sia-sia, tidak sia-sia udah bikin dari awal itu pakai bahan sisa dimanfaatkan, lalu kalian bisa membuat sendiri di rumah. Nah, hasilnya sudah bisa kelihatan ini, dari piramidnya sudah bisa kelihatan. Nah, yang lengket-lengket ini kita bersihkan dulu. Untuk hasil yang lebih baik dan lebih bagus, nah, kita amplas. Itu saya kasih campuran sabun cair, boleh itu pakai sabun dangdut aku rek. Terus untuk biar lebih apa ya, ben lunyu gitu. Apa ya ben lunyu ya. Pokoknya ben apik lah. Dan gampang ngampelase. Nah, setelah diamplas bagian pinggir, tengah seperti ini, baru nanti akan kelihatan hasilnya. Kalau dibuka itu hasilnya lebih halus. Nah ini guys, setelah dicuci bersih, tinggal nunggu keringnya. Setelah kering baru kita cetak gipsum, kita cetak wall panelnya ini. Kita lihat hasilnya bagaimana. Penasaran ya guys? Ayo langsung digaspol maneh. Bagi rekan-rekan yang belum tahu campuran gipsum ini, bisa lihat di video saya yang lain. Untuk campuran gipsum, rekan-rekan bisa lihat di video yang ini. Ayo digaspol maneh cara pembuatan wall panel. Jadi tinggal merapikan gini aja, sangat mudah sekali.
Nah, setelah menunggu kira-kira 10 menit baru kita bisa mulai membuka hasilnya. Nah, inilah hasil dari wall panel motif piramid yang ukuran besar. Jadi bagi kalian yang punya sisa bahan potongan gipsum bisa dimanfaatkan ya. Dan inilah hasil dari mal wall panel motif piramid yang sudah kita bongkar, kita kupas dari awal sampai akhir dengan menggunakan bahan sisa dari project, yaitu papan gipsum. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang terbaru. Jaga kesehatan dan sampai ketemu di video yang akan datang. Bye.